Di sini saya akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin kan permasalahannya ada itu di mana baloknya tidak menghilang ya, sampai ke pojok kiri baloknya masih sisa sedikit, berhenti terus dia baru menghilang. Nah, kita atasi dengan supaya baloknya langsung tidak ada jeda dia menghilang ya, langsung menghilang. Yaitu kendalanya adalah yang masalah penempatan backdrop dan pembatasnya itu harus tepat sesuai pada kanvas ya. Kalau tidak tepat efeknya seperti itu walaupun codingannya sama. Nah, sekarang kita mau lihat hasilnya ya. Hasilnya dari yang kemarin itu seperti ini. Nah, dirubah tombol spacebar ya, dia bukan kursor lagi ya. Karena akan melangkah ke jenjang yang berikutnya, takutnya ada ambigu di dalam codingan itu menjadi ambigu. Nah, ini layoutnya. Sekarang kita mau bagaimana ketika burung Fluffy itu bergerak, dia kalau nyentuh tiang dia bunyi suara burung, ya. Kalau dia nyentuh tiang tek 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 bunyi dia. Gimana caranya? Mari kita coba untuk membuat codingannya ya. Nah, seperti ini. Ini kan ada dua tanda green flag ya. Kita tambahkan kontrol, yaitu di sini kita tambahkan kontrol, di sini taruhnya ya. Ini kita geser agak ke bawah. Seperti ini. Kita tambahkan kontrol. Jadi terus ditambah lagi apa? Sensing ya, atau merasakan sama. Touching mouse kita taruh di sini. Kemudian kita pilih sini pipa hijau, pipe green ya kan. Kemudian jika dia menyentuh pipa maka dia akan berbunyi ya. Kita ambil suara atau sound, kita ambil yang sini. Nah, ini sudah saya isi yang sebelumnya, yaitu suara anak ayam, atau bisa juga yang lainnya. Misalnya kita mau pilih yang lainnya, seperti ini langkahnya. Nah, seperti ini langkahnya. Kemudian kita pilih ke sini, pilih suara. Ada macam-macam suara hewan apa aja. Ada anjing, ada bebek. Kicauan apa? Misal kicauan itu ya seperti ini. Misalnya kita mau kicauan, kita kasih kicauan ya. Nah, di sininya kita kasih kicauan. Seperti ini. Ininya kita kasih kicauan chip 2, misalnya kicauan 2 ya. Nah, mari kita coba hasilnya seperti apa ya. Ini kan udah ditambahin 2 perintah ya. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Tekan. Nah, kita lewatin. Tuh bunyi. Nah, biar nggak bunyi dia dikatasin. Ke bawah lagi. Nah, naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya membuat codingan itu tidak boleh seabrek-abrek, tidak boleh secara langsung. Kenapa? Kita harus penggal-penggal supaya apa? Supaya adanya pengertian yang permanen. Atau tidak lupa. Jadi di sini kita menambahkan 2 saja, yaitu kondisi if, touching sama play sound ya. Dia adanya di dalam kondisi if. Sama diganti ininya. Bukan ngeklik mouse, tetapi tekan tombol spacebar biar jangan ketukar sama yang ini nanti ya. Biar lebih enak gitu. Nah, selain estetik ya, ini kan bagus ya bentukannya, kita juga harus perhatikan codingannya di dalam pembuatan sebuah program seperti itu ya nak ya. Oke.
lanjutkan. Nah, ini kondisi awal ya, dimana ketika dijalankan dia masih menggunakan mouse tuh ya, diarahkan mouse. Sekarang agar tidak ambigu untuk proses selanjutnya, kita ganti dulu. Ini touching mouse-nya kita ganti sesuai dengan ini ya, perintah yang ada di sini. Rubah tombol klik mouse menjadi tekan spacebar ya. Rubah tombol klik mouse menjadi tekan spacebar. Maksudnya begini ya. Maksudnya adalah sebentar. Jadi maksudnya adalah kita ganti ini ya. Salah. Kita ganti ininya menjadi yang ini. Tanda spacebar ya. Seperti apa? Seperti ini. Kalau dijalankan kita pakai spacebar. Kita tekan spacebar supaya dia stabil. Nah, seperti itu. Itu maksudnya dengan cara mengganti. Ya, tombol mouse kita ganti dengan cara seperti itu. Setelah itu, apalagi yang kita kerjakan adalah langkahnya adalah langkahnya adalah buat backdrop selesai. Buat backdrop selesai, buat codingan bila Flappy Bird menyentuh pipa tampil backdrop stop, kemudian stop all. Langkah pertama yaitu kita buat backdrop selesai ya. Kita buat backdrop selesai dengan cara kita masuk ke backdrop. Kita masuk ke backdrop sini. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sini. Kita masuk lagi ke kostum atau latar belakang. Kita kasih ini, yang ini kita kasih nama running, yang ini kita kasih nama stop ya. Kenapa saya pilih stop yang ini? Berarti dia ini kan yang slide yang terakhir ya, pada game yang lalu ini adalah slide yang terakhir, berarti dia stop gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu apalagi perintahnya? Perintahnya adalah backdrop selesai sudah. Kemudian buat codingan bila Flappy Bird menyentuh pipa tampil backdrop stop, terus stop all. Jadi gini maksudnya. Kita ke sini lagi, kemudian kita tarik dulu ke bawah ya.
Kita kasih kondisi if. Kasih kondisi if yang dimana if-nya itu ditaruhnya di sini. Kemudian kita pakai sensor touching mouse ya, makanya agar tidak ambigu, yang bawah diganti spacebar, yang ini diganti touching mouse. Nah, pada touching mouse ini menyentuh pipa green ya. Apabila dia menyentuh pipa green, ya kan? Kemudian tadi yang bunyi kehapus ya. Kehapus suara tadi play sound chip 2 ya. Kemudian setelah dia bunyi, kalau nyentuh dia bunyi tung gitu, bunyi Flappy Bird-nya. Setelah bunyi kan pertanda kalau gagal ya, dia nggak boleh nyentuh ya. Kalau gagal maka akan langsung berganti ke switch backdrop to stop. Terus kemudian stop all. Kemudian stop all. Nah, seperti ini. Stop all. Sebentar ini ketutup. Ada ke bawah. Ini taruh di sini. Yap, kira-kira begini. Setelah itu kita coba jalankan. Apa yang terjadi? Pakai mouse ya, ini pakai mouse. Bunyi enggak dia? Oh, bunyi. Berhenti langsung. Habis bunyi dia berhenti. Berhentinya apa yang dilihat? Berhentinya yaitu backdrop stop ya. Backdrop stop. Ini belum dikasih nama ya, belum dikasih nama. Backdrop stop. Nah, kemudian bagaimana kita membedakan antara backdrop running dengan backdrop stop ya? Kita editing di sini. Kita editing di sini dulu. Kita masuk ke backdrop. Di sini ya. Kita masuk ke backdrop, kemudian kita ke ada yang lupa. Default awalnya biar dia kalau di running kembali lagi pada tempatnya, yaitu backdrop pertama. Kembali lagi pada tempatnya atau backdrop pertama. Kita kasih switch backdrop tuh di sini ya. Switch backdrop tuh running ya. Jadi kalau dimulai dia kembali lagi ke awal nih, seperti ini. Nah, backdropnya ganti lagi kan dia. Oke. Sekarang kita kasih variasinya. Kita kasih variasinya dengan cara klik backdrop. Kita masuk ke sini, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini, kemudian kita tulis. Ininya dikecilin dulu. Untuk running mah nggak usah lah ya, untuk ini aja, untuk yang stop. Untuk yang stop itu kita kasih tulisan selesai gitu ya. Kita kasih pilihan warnanya, ingat warnanya itu karena nggak bisa dirubah nanti. Warnanya misalnya warnanya ini, taruhlah biru. Nah, tulisannya apa maunya? Misalnya tulisan tangan. Taruh di sini. Selesai ya. Goodbye. Gitu, misalnya selesai, goodbye, kayak gitu ya. Nah, kita bisa perbesar ini, bisa perbesar. Kita taruh di sini ya.
goodbye, goodbye, goodbye misalnya. Selain selesai goodbye misalnya seperti itu ya, taruh di sini. Nah, oke, kalau sudah kita masuk lagi ke kode. Kita coba mulai lagi ya, kita cek dulu apakah berfungsi atau tidak. Kita cek, iya, ini kita kenain. Tuh bunyi. Oh, dia berfungsi ya, berarti dia berfungsi. Nah, kira-kira sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, perjalanannya masih ada lagi sedikit lagi. Itu. Kita kembalikan ke sini. Sedikit lagi nanti perjalanan codingannya ya. Kita berhenti dulu.